Suara deheman seseorang membuat keduanya melepas pelukan tersebut. Terlihat, Paul dan Nabila berdiri tidak jauh dari keduanya. Dicariin, malah mojok berdua, cetus Paul. Cek, ganggu aja sih, sahut Roni sedikit kesal. Kalau nggak gitu, kalian malah bablas, balas Paul. Masih mau lanjut berantem? Tanya Salma menghentikan perdebatan keduanya. Pusing ya Kak Salma, lihat dua orang ini, sahut Nabila. Di luar kegiatan pemerintahan, Nabila memang memanggil Salma dengan embel-embel Kak, karena jarak umur mereka tidak terlalu jauh. Benar Nak, kita pergi aja, biarin mereka berdua, ajak Salma sambil menarik tangan Nabila. Kedua laki-laki itu hanya bisa menatap kepergian para bidadarinya. Gara-gara kau Paul, seloroh Roni. Enak aja, gara-gara kau lah. Aku datang ke sini baik-baik, kau aja yang terus emosi, jawab Paul. Roni menghela nafas panjang. Daripada kita debat, lebih baik kita susul istri kita, ajak Roni. Betul, bahaya kalau mereka hanya berdua. Bisa-bisa fanboy mereka muncul semua, balas Paul dan diangguki oleh Roni. Roni dan Paul menyusul ke tempat Salma dan Nabila. Terlihat kedua perempuan tersebut telah mengambil satu piring berisi makanan. Makanya hanya berdua, kita nggak diajak, ucap Roni. Masih lanjut berantem nggak? Tanya Salma. Kita nggak berantem, Cah. Kita baik-baik aja, ya kan Paul? Jawab Roni sambil merangkul Paul. Paul ikut merangkul dan tersenyum. Benar itu Bu Salma, kita baik-baik saja. Jadi, apa kita boleh menemani kalian makan? Salma menatap Nabila, lalu menaikkan satu alisnya memberi kode apakah mereka boleh bergabung. Izinin aja Kak, daripada ngambek, jawab Nabila. Ya udah boleh, tapi jangan berantem lagi, ucap Salma memberi syarat. Siap patasan. Akhirnya Roni duduk di sebelah Salma dan Paul duduk di sebelah Nabila. Masing-masing pasangan terlihat makan satu piring berdua. Tak hanya itu, adegan suap-suapan pun tidak lepas dari kedua pasangan tersebut. Tentu hal itu juga tidak lepas dari pandangan para staf. Couple goals banget ya mereka, aku mengiri, ucap Alfredo dengan tatapan penuh keirian dan kebaperan. Iya, Pak Roni kelihatan sayang banget sama Bu Salma. Begitu pula dengan Pak Paul, juga sayang banget sama Bu Nabila, sahut Tiara. Aku harap mereka bisa terus bareng-bareng sampai periode kedua nanti, timpal Rizal. Syukur-syukur mereka bisa jadi gubernur dan wakil gubernur. Pasti aku coblos, sahut Alfredo lagi. Kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Pak Roni, semoga panjang umur, sehat selalu dan semakin kuat, ucap Paul berusaha serius. Maksud kalimat terakhir itu apa ya? Jawab Roni mulai dibuat emosi. Kuat menghadapi masyarakat, kuat menghadapi masalah, dan yang paling penting, kuat puasa untuk beberapa bulan ke depan. Balas Paul sedikit memelankan suara di kalimat terakhir. Roni yang mendengarnya pun sontak melempar Paul dengan tisu yang digenggam. Mulutnya, ucap Roni. Paul hanya tertawa. Serius-serius Ron. Intinya aku dan istriku berharap kau sehat terus dampingi Salma dalam hal apapun. Dan satu lagi, semoga nanti anakmu bisa jadi menantuku, ucap Paul. Kalimat terakhir bisa diralat gak sih? Kalau anakmu jadi menantuku sih gak masalah. Tapi kalau anakku punya mertua kayak kau itu yang jadi masalah. Jadi apa anakku nanti? Ucap Roni. Salma dan Nabila hanya bisa diam mendengarkan. Mereka terlihat capek melihat keduanya. Kalian gak capek berantem dari tadi? Tanya Salma. Kita capek lihatnya, sahut Nabila. Nah itu, mau sampai kapan? Sampai jadi presiden? Sambung Salma. Boleh tuh, nanti kita calonin diri jadi presiden dan wakil presiden ya Ron, sahut Paul. Jadi gubernur dulu, baru presiden, sahut Roni.
Kalian memang mau nyalonin diri jadi gubernur? Tanya Nabila. Kalau ada kesempatan kenapa enggak? Balas Paul. Boleh kan Cah? Tanya Roni meminta izin kepada Salma. Bolehlah, kenapa harus tanya? Aku dan Nabila akan selalu mendukung apapun yang akan kalian lakukan asal untuk kebaikan. Kalau keinginan kalian menjadi gubernur dan wakilnya, kita setuju-setuju aja ya Nab. Asal harus amanah dan jangan mudah terpengaruh dengan hal-hal yang gak baik di luar sana. Terang Salma. Betul Kak Salma. Apalagi sekarang, para pejabat dan istrinya sangat disorot oleh masyarakat. Untung saja kita gak aneh-aneh ya Kak, jadi aman, sahut Nabila. Salma mengangguk setuju. Semua kembali ke kalian. Apapun itu, akan kami dukung, ucap Salma. Roni dan Paul tersenyum sambil melihat wajah istrinya masing-masing. Tak lupa, mereka juga mengelus perut para istri yang sudah membuncit. Makasih ya, ucap Roni dan dibalas senyuman oleh Salma. Terima kasih sayang, ucap Paul sangat romantis kepada Nabila. Sedang Nabila tersenyum malu-malu dan salting. Ingat, masih ada orang di sini, celetuk Roni. Gantian, biasanya kalian yang membuat dunia ini isinya hanya kalian berdua, dan yang lain ngontrak, balas Paul. Iri bilang bos. Nabila ikut menimpali, membuat Salma dan Roni terkejut. Udah pinter kamu Nab, siapa yang ngajarin? Tanya Salma. Ayang aku, jawab Nabila membuat Paul menunjukkan gaya menyombongkan diri. Roni dan Salma hanya bisa geleng-geleng kepala melihat keduanya. Daril jodoh adalah cerminan diri. Tak terasa usia kandungan Salma telah menginjak 7 bulan. Itu artinya, tinggal 2 bulan lagi, penerus tahta keluarga Parulian akan lahir. Namun sampai sekarang, Salma maupun Roni belum mengetahui jenis kelaminnya karena si jabang bayi selalu bersembunyi. Membuat Roni ataupun Salma pasrah dengan apapun jenis kelamin anaknya nanti. Mas, gak gitu. Kayak gini loh. Ucap Salma mulai kesal dengan Roni yang terlihat kesusahan memakai jarik di badannya. Jah, aku susah jalannya kalau gini, balas Roni. Terus kamu mau gimana? Emang kayak gini pakaiannya. Kamu mau pakai celana olahraga? Seloroh Salma. Roni menghela nafas. Ada yang instan gak sih? Aku kesusahan kalau mau napas, ucap Roni yang heboh dengan pakaian adat Jawa yang digunakan. Cileni hanya bisa geleng-geleng kepala melihat tingkah sang bupati yang berbanding terbalik dengan yang ada di depan masyarakat. Ji, gak ada yang lain gitu? Tanya Roni. Gak ada mas, kan kita mau acara mitoni, 7 bulanan. Memang seperti ini pakaiannya, jelas Cileni. Salma yang sudah bersiap dibuat kesal oleh Roni. Ayo buruan mas, ini acaranya mau mulai, ucap Salma memburui Roni. Sabar Ca, bisa sabar gak sih? Balas Roni. Salma terdiam dan sedikit memanyunkan bibirnya. Roni, Salma, sudah selesai persiapannya? Tanya Bu Rani yang tiba-tiba muncul. Sudah Bu, balas Salma. Salma terlihat sangat cantik menggunakan kemben dari kain batik jumputan, lalu dilapisi dengan rangkaian bunga melati membentuk seperti kardigan, dan tidak lupa, di kepala Salma diletakkan bando dari rangkaian bunga melati. Tentu membuat aura kecantikan Salma semakin bertambah. Usia kandungan Salma yang sudah menginjak 7 bulan. Sesuai dengan tradisi keluarganya, maka Roni dan Salma mengadakan acara mitoni atau tingkeban atau selamatan 7 bulanan untuk ibu hamil bersuku Jawa. Selain disebut mitoni, di beberapa wilayah Jawa lainnya juga bisa disebut tingkeban. Ini biasanya ada di sebagian Jawa Timur, sedang di Madura disebut palet kandungan, dan di Jawa Barat disebut 7 bulan.
Tradisi ini dilakukan untuk memohon keselamatan yang ditujukan kepada calon ibu dan bayinya, disertai memanjatkan doa-doa agar proses kelahirannya berjalan dengan lancar dan bayi yang dilahirkan akan menjadi pribadi yang luhur di masa depannya. Roni terlihat sudah bersiap. Dengan beskap berwarna pink salem dipadukan dengan kain jarik, Roni berjalan penuh wibawa. Tak lupa dengan belangkon khas Jawa Timur. "Sudah siap?" tanya Roni kepada Salma. Salma mengangguk. "Bismillah, semoga lancar," ucap Roni sambil menggenggam erat tangan Salma. Salma tersenyum lalu keduanya berjalan ke tempat acara. Suara MC mulai terdengar. Itu artinya acara mitoni atau tingkeban sudah dimulai. Dengan menggunakan bahasa Jawa krama, MC menjelaskan susunan acaranya. Acara pertama yang dilakukan ada sungkeman calon ibu kepada calon ayah. Roni telah bersiap duduk di kursi yang disediakan. Sesuai dengan arahan MC, Salma pun sungkem di depan Roni. "Pelan-pelan," ucap Roni sambil membantu Salma duduk bersimpuh di depannya. Tangan Salma menangkup di depan Roni. Dengan diiringi alunan musik khas Jawa dan ucapan MC menjelaskan makna sungkeman itu. "Mohon doa dan restu ya Mas. Maafin aku kalau aku banyak salah," ucap Salma dalam sungkemnya. Roni mengelus kepala Salma dengan lembut. "Aku juga minta maaf. Salahku jauh lebih banyak," balas Roni. Sungkeman ini sendiri memiliki makna sebagai permohonan restu dari calon ibu ke calon ayah agar proses kehamilan dan persalinan lancar. Setelah itu, sungkeman dilakukan oleh Roni dan Salma kepada Bu Rani dan Tante Ria sebagai perwakilan Bu Arin. Roni dan Salma duduk bersimpuh di depan keduanya. "Tante, mohon doa dan restunya ya. Doakan semoga Salma dan si Dedek sehat terus," ucap Salma. "Pasti nak, Tante selalu berdoa untuk Salma dan Dedek bayi," balas Tante Ria. Roni pun meminta maaf dan restu kepada ibu kandungnya agar Salma diberi kelancaran dalam proses kelahirannya. Setelahnya, Salma sungkem kepada Bu Rani sedang Roni kepada Tante Ria. Salma sedikit terharu. Entah mengapa, jika di depan Bu Rani, Salma terlihat gampang menangis. Salma seperti melihat ibunya di diri Bu Rani. "Lancar sampai kelahiran ya nak. Ibu selalu doa setiap hari. Semoga Salma dan Dedek sehat terus," ucap Bu Rani membuat Salma tersenyum. "Mohon restunya Bu," balas Salma diakhiri dengan Bu Rani mencium seluruh wajah Salma, lalu memeluknya. Sungkeman selesai dilakukan. MC meminta Roni menggandeng Salma menuju ke tempat siraman atau biasanya disebut kerobongan, yang artinya kamar mandi. Salma diminta duduk di samping tempat seperti gentong yang berukuran sedang. Tempat tersebut telah diisi dengan air 7 sumber dan bunga 7 rupa. Prosesi ini dilakukan sebagai simbol pembersihan diri untuk calon ibu dan bayi. "Mas Roni, silakan calon ibu dan bayinya disiram dengan air yang ada di dalam gentong tersebut," pinta Bu Sri selaku pemandu acara. Roni mengambil air menggunakan gayung dari batok kelapa, lalu disiramkan ke atas kepala Salma dan perut Salma, sambil mengucapkan kalimat-kalimat Allah seperti Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu Akbar. Roni melakukan sebanyak 3 kali, lalu dilanjut oleh Bu Rani, setelahnya Tante Ria, Om Usman, Om Indra, Tante Ima, lalu keluarga dari pihak Roni. Ada Om Aruh, Tante Yeni, dan lain-lainnya. Salma terlihat senang sekali. Wajah bahagia serta senyum Salma tidak luntur sama sekali. "Mbak Salma, senyum dulu," pinta Adi yang tiba-tiba cosplay jadi fotografer. "Di, ngapain sih?" seloroh Roni. "Lagi mancing ikan salmon.
balas Adi. Roni ingin membalas, namun ia urungkan karena Bu Sri meminta untuk ke acara selanjutnya, yaitu pecah telur. Salma diminta berdiri, lalu badannya dibalut dengan kain putih. Lalu Roni diminta mengambil telur kampung dan diletakkan di dahi Salma. Silakan Mas Roni dijatuhkan telurnya ke bawah, pinta Bu Sri. Sampai pecah ya, lanjut Bu Sri. Pecah telur ini disimbolkan sebagai bentuk pengharapan proses persalinan lancar. Berikutnya adalah pasang benang lawe atau janur oleh Bu Rani. Tubuh Salma yang masih dibalut kain putih, lalu perutnya diikat oleh benang lawe. Setelahnya, Roni diminta untuk memutuskannya. Kok dipotong, Bu? Tanya Roni heran. Iya Mas, gak apa-apa dipotong. Memang seperti itu prosesinya, jawab Bu Sri. Roni pun menurut. Dengan menggunakan gunting, Roni memotong benang lawenya. Hati-hati Mas, jangan sampai kena Mbak Salma. Prosesi ini juga disimbolkan untuk pengharapan proses persalinannya lancar. Proses selanjutnya adalah berojolan. Roni diminta mengambil salah satu kelapa gading muda atau cengkir yang telah diukir membentuk tokoh pewayangan Arjuna dan Sri Kandi. Dua tokoh yang cukup ikonik karena selain parasnya yang menawan, tetapi juga budi pekerti yang luhur serta kelebihannya. Dengan mata tertutup, Roni mengambil kelapa gading muda yang bergambar Arjuna. Mas Roni, silakan cengkirnya dijatuhkan ke bawah, dan silakan Bu Rani dan Bu Ria menangkapnya di bawah, pinta Bu Sri. Di dalam ya Bu? Tanya Roni sambil menunjuk posisi ruang di balik kain putih yang masih membalut tubuh Salma. Iya Mas, silakan Bu Rani dan Bu Ria juga silakan ditangkap ya, terang Bu Sri. Roni segera melakukannya. Dengan kompak, Bu Rani dan Tante Ria menangkap cengkir tersebut. Prosesi ini juga disimbolkan sebagai pengharapan agar proses kelahirannya lancar. Setelah cengkir ditangkap, Roni diminta untuk membelah cengkir tersebut menggunakan golok. Ini dinamakan belah cengkir. Sekali ya Mas, sekali dibacok langsung terbelah, ucap Bu Sri. Ayo Mas, tunjukkan bahwa kamu laki-laki, ucap Salma masih sempat menggoda Roni. Roni tersenyum dan geleng-geleng kepala mendengarnya. Dengan sekuat tenaga, Roni memecah cengkir tersebut, dan sekali dibacok, cengkir langsung terbelah tepat di tengah-tengah. Anaknya laki-laki ini, tapi sebelumnya, apa Mas Roni dan Mbak Salma sudah tahu jenis kelamin anaknya? Tanya Bu Sri sebelum melanjutkan acaranya. Roni dan Salma kompak menggeleng. Ternyata belum. Masya Allah, semoga ini pertanda bahwa bayi yang dikandung memang benar laki-laki. Prosesi belah cengkir ini disimbolkan sebagai perkiraan jenis kelamin anak yang dikandung. Karena pada zaman dahulu, perkembangan teknologi belum sepesat ini, maka prosesi inilah yang menjadi patokan untuk jenis kelamin anak yang dikandung. Acara selanjutnya adalah ganti busana. Jadi nanti ada 7 pakaian yang akan diberikan kepada Mbak Salma, dan para hadirin harus menjawab dereng pantas atau belum pantas. Sampai pakaian ke-6, baru setelahnya boleh menjawab sampun pantas atau sudah pantas. Jelas Bu Sri kepada para tamu undangan. Enggih Bu Sri, jawab semuanya dengan kompak. Dengan dibantu Bu Rani, pakaian pertama diperlihatkan. Dengan kain jarik wahyu temurun serta kebaya berwarna coklat tua, Bu Sri memberi pertanyaan. Sampun pantas napa dereng Bapak Ibu? Tanya Bu Sri. Gimana, sudah pantas? Dereng pantas, jawab semuanya. Belum pantas Bu Rani, lanjut yang kedua, dengan kain jarik babon angkrem, yang artinya Mbak Salma sedang hamil, dipadukan dengan kebaya berwarna coklat muda. Sudah pantas Bapak Ibu semuanya? Tanya Bu Sri. Belum, ternyata belum,
Lanjut lagi pakaian yang ketiga, pinta Busri. Baju yang ketiga menggunakan kain jarik sidomukti. Artinya, semoga kelak sang jabang bayi menjadi seorang pemimpin. Dilanjut keempat dengan kain jarik sido asih, yang artinya semoga kelak akan mengasihi kedua orang tuanya. Selanjutnya, yang kelima dengan kain jarik sido derajat, yang artinya kelak akan mengangkat derajat kedua orang tuanya. Karena belum pantas, ganti busana masih dilanjut pakaian keenam dengan kain jarik sido mulyo, yang artinya kelak bisa menjadi anak yang memuliakan kedua orang tuanya. Sudah pantas, Bu? Belum. Karena belum pantas, dilanjut dengan pakaian ketujuh, menggunakan kain jarik tumbar pecah. Artinya, untuk proses kelahirannya lancar dan sang jabang bayi sehat, dan dipadukan dengan kebaya berwarna pink salam. Gimana ibu-ibu? Sudah cocok? Sampun pantas? Tanya Bu Sri. Sudah, jawab semuanya. Yang keras, Bu. Sudah cocok? Sudah cocok, pekik semuanya. Senyum semua orang terbit. Setelahnya, Bu Sri meminta Salma untuk berganti baju. Sedang Roni diminta meracik dawet atau cendol dan rujak untuk prosesi selanjutnya. Prosesi selanjutnya adalah dodol dawet. Silakan Mbak Salma digendong keranjangnya, lalu Mas Roni yang memayungi Mbak Salma ketika berjualan. Pinta Bu Sri. Bapak-bapak, ibu-ibu, silakan beli menggunakan batu ini ya. Ini namanya batu kreweng. Jadi silakan dibeli dawetnya. Mbak Salma silakan jualan, terang Bu Sri. Dengan senang hati, Salma melakukannya. Monggo, es dawet buatan Mas Roni, harganya murah, cukup bayar pakai batu, teriak Salma cukup heboh. Roni tertawa kecil melihatnya. Sungguh di luar nalar, pikir Roni. Semua berbondong-bondong membeli dawet buatan Roni. Dengan senang hati, Salma melayaninya. Ini pasti enak, Bu, buatannya Pak Bupati. Kapan lagi dibuatin sama Pak Bupati? Ucap Salma sambil melayani. Ini dari rasanya kayaknya anaknya laki-laki. Soalnya rasanya cemplang, anyep, atau kurang enak. Ucap Bu Sri yang ikut membeli. Mas Roni gak jago buat kayak gitu, Bu. Makanya rasanya kurang enak. Sahut Salma sedikit merosting Roni. Roni hanya bisa pasrah mendengarnya. Setelah prosesi dodol dawet, acara dilanjutkan dengan potong tumpeng yang dilakukan oleh Salma dan dibantu oleh Roni. Lalu Salma memberikan potongan tumpeng tersebut kepada Roni. Silakan Mas Roni juga bisa menyuapi Mbak Salma, ucap Bu Sri. Dengan senang hati, Roni melakukannya. Jangan lupa minum biar gak seret, lanjut Bu Sri mengundang tawa keduanya. Alhamdulillah, seluruh rangkaian acara mitoni atau tingkeban atau selamatan 7 bulanan Mbak Salma selesai dilakukan. Semoga proses kelahiran Mbak Salma dan sang jabang bayi diberi kelancaran serta kesehatan. Amin, ucap Bu Sri. Cukup sekian dari saya. Apabila banyak salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Sri Sejatiningsih pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bu Sri menutup acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balas semuanya. Acara tidak berhenti di situ saja. Setelahnya, dilanjutkan dengan ceramah dan doa bersama oleh Gus Miftah. Salma dan Roni duduk berdampingan dengan tangan saling bertautan. Alhamdulillah, acara kita lancar, ucap Roni kepada Salma. Iya mas, alhamdulillah, meski sedikit ada drama dari kamu, balas Salma yang masih ingat Roni yang rempong karena kain jarik. Roni tertawa kecil, lalu mencium tangan Salma dengan gemas.